Jawa atau di manapun berada, saya tidak setuju sekali. Sangat murka sekali dengan kata-kata itu. 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini tidak bosan jumpa lagi dengan kami ya, Lorong Bawah. Yang mana kali ini kita pilih bintang tamu kita yang bernama Kang Ramban. Ya. Beliau adalah sosok nasionalis, mencintai Indonesia sangat luar biasanya. Kang Ramban ini sosok bisa dikatakan jiwa-jiwa patriot, pahlawan, penerus pahlawan, begitu bisa ya. Makanya kita undang untuk saat ini. Kita akan ngobrol atau wawancara dengan beliaunya mengenai seputar Indonesia ini bagaimana. Ya. Langsung saya sapa Kang Ramban, bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Halo. Selamat kepada rakyat Indonesia khususnya, semoga sehat selalu dari saya, Pak Ramban. Ya Kang Ramban ya, ini sapaan dari Kang Ramban sudah sudah dilakukan. Bener Kang Ramban ini nasionalis yang cinta Indonesia ya, bener ya? Ya betul, sangat betul sekali dan sangat tepat sekali, saya orangnya. Saya mau bertanya ini Kang Ramban ya. Ya, silakan. Banyak saya dengar, saya baca, saya lihat ada oknum atau pihak baik di dalam maupun di luar negeri ya, itu menilai bangsa atau rakyat Indonesia ini pemalas. Setujukah Anda dengan hal itu? Saya dalam hati kecil saya tidak setuju sama sekali dengan yang dikatakan di sosial media atau di manapun berada. Saya tidak setuju sekali, sangat murka sekali dengan kata-kata itu. Nah, jadi bila ada orang yang mengatakan bangsa Indonesia pemalas itu tidak setuju ya? Saya tidak setuju sekali Pak. Alasannya apa? Banyak alasan-alasannya sekali. Jadi ya beberapa saja ya, beberapa saja. Kalau memang satu contoh yang paling simpel aja, yang paling kita lihat di depan-depan kita berhari-hari. Contoh satu saja, tambal ban. Ya, apa hubungannya itu? Loh gini Mas, tambal ban bisa dikatakan pemalas dari mana? Dia buka mulai jam 7 pagi sampai besok jam 7 pagi. Gak pernah tutup pintunya, selalu buka, selalu melayani. Pernahkah sampai melihat orang tambal ban di pinggir jalan tutup? Berarti dia menunjukkan bahwa dia bukan pemalas. Tanpa pulang, tanpa tidur, makan di tempat kerja. Banyak sekali contoh-contohnya Pak. Perbandingannya untuk tambal ban ini bagaimana maksudnya ya? Kok enggak pemalas? Gini. Kalau untuk dikatakan diperbandingkan dengan pabrik-pabrik buatan luar negeri, itu kan kita pakai 3 shift atau 2 shift. Dia jam 7 capek nggak capek sudah pulang. Nah itu yang diatur di luar negeri, yang diterapkan di Indonesia kan gitu. Tapi kalau untuk tambal ban, itu tidak ada jam kerja Pak, tidak ada kata malas. Makanya saya kasih contoh tambal ban. Kenapa kok tambal ban? Karena dia nggak pernah berhenti, nggak pernah tutup, nggak pernah tidur. Ya di situ buka, melayani 24 jam. Kesimpulannya orang Indonesia tidak pernah menghitung jam ya? Tidak pernah. Luar biasa. Pagi dari pagi. Dari pagi sampai pagi lagi. Itu pun tiap pagi belum tentu ada hasilnya Pak. Jadi tidak memikirkan salah uang, yang penting saya bekerja keras. Coba saya jabarkan, keliru sekali ya kalau ada orang yang mengatakan bangsa Indonesia pemalas ya. Dia itu kerja tidak menghitung waktu.
Ya, kalau pabrik-pabrik masih 3 shift, ini bisa pagi sampai pagi gitu ya. Satu orang itu Pak. Iya, mungkin ada lagi ya. Mungkin ada lagi. Masih banyak lagi. Masih Pak. Banyak. Satu aja lagi. Kalau mungkin satu lagi ya, contohnya ya. Iya. Kayak orang ke pasar. Wah, iya. Contoh ya. Orang ke pasar itu enggak melihat jam, Pak. Waktunya enak-enak tidur, jam 2 sudah berangkat dia ke pasar. Dia gajinya belum tentu ada, Pak. Dia mau jual barangnya, jam 2 sudah berangkat, pulangnya nggak ketemu sampai barangnya habis. Apa itu bisa dikatakan pemalas? Luar kalau biasa. Menurut sampean. Luar biasa. Berarti pendapat mengenai Indonesia pemalas salah besar. Salah besar, karena dia cuma ngomong aja, nggak punya fakta. Fakta mana yang dipakai untuk ngomong? Nggak pemalas bangsa Indonesia. Just itu ya. Ada lagi satu, kalau memang kurang yakin masih ya, rekan-rekan atau rakyat Indonesia ya, dengan keberanian kayak gitu itu Pak, semangat kayak gitu itu Pak ya. Iya. Harus dinilai Pak, jangan disepelekan. Orang bekerja kayak gitu. Iya. Saya sangat apa maksudnya ya? Dihargai maksudnya. Hargailah, jangan ngomongin kayak gitu, nggak pantas. Kamu nggak punya fakta ngomong kayak gitu. Ya. Bagi yang mengatakan bangsa Indonesia pemalas, kalian keliru besar. Bangsa Indonesia adalah pekerja keras. Benar ya? Betul sekali. Ini untuk masalah pemalas sudah ya. Coba untuk masalah mental dan keberaniannya nih, bangsa Indonesia ada nggak ini? Bisa dikatakan 100% ada Pak. Itu sangat saya junjung sekali keberanian Indonesia ini. Salah satu contohnya aja beberapa ya. Yang dulu ya, jangan sekarang kita bicara dulu dari awal dari sejarah. Kita waktu itu melawan Belanda, melawan Jepang, semua melawan Inggris, semua itu kan pakai apa sih Pak? Alatnya Pak, cuma bambu runcing. Tapi dengan keberaniannya dia bisa mengusir penjajah, dia bisa menang dalam perang sampai 17 Agustus 1945 dikomandangkan sama Soekarno-Hatta itu. Luar biasa ya. Ya, untuk masalah mental untuk zaman sekarang kita ambil yang sepele-sepele aja. Contohnya sangat berat sekali. Contohnya orang nikah. Satu, masalah nikah Pak ya. Antara nikah Indonesia dengan luar negeri sangat beda sekali Pak. Keberaniannya maksud saya itu. Satu, untuk luar negeri Pak, kalau mau nikah itu masih perlu jangka panjang pemikirannya. 1, 2, sampai 3 tahun. Semisalnya contohnya ya, harus menyediakan rumah, mobil, pekerjaan tetap, banyak pikirannya. Baru sudah tercukupi semua, baru dia berani nikah. Tapi kalau bisa enggak Pak, bisa diacungi jempol. Iya. Enggak kerja pun, enggak punya rumah pun, dia berani nikah. Ini kelebihannya bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya ya. Banyak contohnya ya. Karena ya itu tadi, dengan keberanian. Dari mana orang menilai Indonesia dia berani? Dari situ kita bisa nilai, nggak usah muluk-muluk. Ini semua yang melihat ini harus mempertimbangkan hal terkecil keberanian. Sangat betul sekali. Banyak kan tiap hari. Itu banyak teman-teman atau rakyat Indonesia semua itu masuk ke warung. Apa hubungannya masuk ke warung ini? Dengan menunjukkan keberaniannya. Kalau orang luar negeri atau bangsa lain di Indonesia, dia masuk harus menyiapkan dompetnya, uangnya. Kalau kita tidak Pak, Indonesia, kita lapar masuk aja. Kita warung, kita butuh minum masuk aja tanpa punya uang itu Pak. Sangat berani sekali. Tapi dengan syarat tadi Pak. Apa itu? Harus ngomong dulu. Apa ngomongnya itu? Saya tidak punya uang, mau hutang dulu Bu. Ngomong kayak gitu sangat sulit orang luar negeri Pak, karena Pak gengsinya terlalu besar. Ini yang harus kita pahami ini ya. Bagi yang belum paham, ternyata bangsa Indonesia tidak malas dan pemberani. Contohnya sudah dipaparkan oleh Kang Ramban ini ya. Nasionalis sejati Kang Ramban ini. Terus semua saya tanya lagi boleh? Silakan. Asalkan dalam kebangsaan NKRI Indonesia saya sanggup menjawab. Alhamdulillah begitu ya. Cocok ini berarti bintang tamu kita malam ini.
Indonesia banyak yang mengatakan masih negara yang berkembang, ya. Artinya kalau dihadapkan dengan negara-negara yang sudah maju, mungkin banyak orang mengatakan kalah Indonesia, kalah Indonesia. Ada bangsa Eropa, ada bangsa Asia yang mana yang maju-maju itu. Semisal bisa dikasih contoh nggak penjabaran kalau bangsa Indonesia ini hebat gitu? Indonesia itu memang negara berkembang. Itu penilaian orang luar negeri. Tapi penilaian seperti saya yang menilai ini ya, itu nggak ada apa-apanya. Inggris itu luar biasa, penjajah yang sangat ditakuti di seluruh dunia. Amerika pun pernah dijajah oleh Inggris. Bahkan Indonesia agresi Belanda kedua membonceng Inggris, ya. Dia masuk ke sini dengan harapan menang gitu. Itu bagaimana? Inggris ini loh, Inggris superpower. Jadi orang menilai itu bukan orang Inggrisnya. Yang menilai nggak kuat powernya Indonesia cuma negara kita sendiri. Orang-orang kita sendiri. Sebenarnya orang luar itu sangat takut sekali kepada bahasa Inggris. Segan ya. Segan sekali. Iya, contohnya. Inggris sekarang ini sudah pontar-panting, Pak. Mau ke sini pontar-panting. Malah Inggrisnya sendiri mau ambilnya itu ya ada, Pak, yang ketinggalan, Pak. Barangnya Inggris mau ambil. Peninggalan Inggris sendiri. Sepertinya itu mau diambil. Tapi dia tuh berpikir mau ambil barang yang tertinggal di Indonesia ini. Nggak berani. Perang dulu, nggak berani. Sampai detik ini. Penasaran kita, apa itu? Tadi saya jelaskan, yang ketinggalan itu apa sebenarnya? Apa itu? Kunci Inggris. Kunci Inggris ya. Inggrisnya nggak berani ke sini, tinggal kuncinya aja. Inggris saja lari, meninggalkan kuncinya, yang sekarang menjadi kunci Inggris. Nggak berani diambil. Inggrisnya aja. Ya repot itu kalau diambil berapa kunci yang sudah di. Itu dia masih berpikir-pikir di mana semua ini. Iya benar-benar. Ini sangat luar biasa. Kira-kira masuk apa enggak itu? Sangat masuk ya. Jadi saya enggak membual ini kan. Nah terus mungkin contoh-contoh kita cari contoh yang simpel ya. Inggris pernah masuk, Jepang sekarang negara yang maju, otomotifnya yang luar biasa. 3,5 tahun kita dijajah oleh Jepang. Iya betul. Itu gimana? Gini, Pak. Kalau menurut saya memang Jepang itu memang teknologinya lebih maju dari negara-negara lain. Ya. Cuma Jepang itu ya juga kalah juga sama ini. Kalah ya, dalam sejarahnya lari ya. Kalah dengan sejarah lari dia nggak bisa masuk lagi ya gitu, sama saja dengan Inggris nggak berani masuk karena itu apa ya mungkinnya pusakanya Inggris sih Pak. Yang ketinggalan pusakanya Jepang nggak bisa diambil. Apa itu ya? Kita tanda tanya juga. Kira-kira apa? Ya coba langsung aja biar enggak penasaran itu yang ketinggalan cuma rumput Jepang. Rumputnya ya. Rumputnya yang ditinggal. Rumput Jepang. Rumput Jepang ya. Kalau dalam bahasa Indonesia tali rafia itu. Ya betul. Kalau dalam bahasa Jawa rumput Jepang, yaitu peninggalan Jepang berarti ya. Sampai nggak berani ngambil. Kalau ngambil banyaknya rumputnya di sini. Ya nggak bisa ya. Akhirnya sudah kualan gitu ya. Nggak ketemu. Kayak gitu. Negara yang maju-maju aja keok sama Indonesia. Makanya kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Lahir di Indonesia. Ternyata sangat luar biasa Indonesia ini. Pakar nasionalis, seorang tokoh nasionalis ya, patut untuk menjadi penerus pahlawan perjuangannya di zaman sekarang. Supaya kita selalu mencintai Indonesia, selalu berkarya terus, jangan dihiraukan omongan-omongan, anggap aja anjing menggonggong. Ya, ini untuk kesemangatan generasi kita dan generasi muda semuanya ya. Oke, begitu dulu ya untuk sobat saudara semua yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri ya. Saya bersama Kang Ramban mengucapkan Indonesia tumpah darahku,
aku mencintaimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.